Baik kawan-kawan semua, pada kesempatan kali ini kita akan membuat pencatatan keuangan di aplikasi Siapik. Langkah pertama yang teman-teman lakukan ialah buka websitenya Siapik dari BI, yang ini ya, yang bisa kalian klik. Habis itu daftar. Kalau belum punya akun, oke, kita scroll ke bawah. Oke, baru klik saya setuju dan lanjutkan. Nah, ini ada syarat dan ketentuan ya kawan-kawan. Ada password minimal 8 karakter, gunakan kombinasi huruf besar dan karakter spesial. Ini bisa kalian isi ya kawan-kawan. Nama lengkap, username, terserah kalian mau buat apa namanya, email, nomor identitas atau nick, password, dan konfirmasi. Nah, karena saya sudah punya akun, kita kembali ke login. Baik, kita masukkan username saya. Oke, lanjut passwordnya. Login kawan-kawan ya. Oke, kita udah punya login, sudah login. Selanjutnya kita tambahkan daftar usaha. Oke, tunggu ya kawan-kawan, agak sedikit lag jaringannya. Oh, ini kita buat usaha yang udah saya buat tadi aja. Saya penyet ya kawan-kawan. Nah, setelah tambah usaha tadi, oh sebentar kawan-kawan, kawan-kawan bingung. Kita tambah usaha. Oke, kita pilih manufaktur karena usaha yang kita pilih nanti adalah manufaktur bagian sini. Manufaktur. Terus nama badan usahanya ini terserah kawan-kawan ya mau buat nama apa, misalnya rumah makan Bang Apis, misalnya gini ya kawan-kawan. Ini yang kalau ada tanda bintang gini ya artinya itu harus diisi ya kawan-kawan. Misalnya alamat jalan Budi Luhur nomor 2 Provinsi Sumatera Utara ini ya. Oke, kabupaten atau kota Medan. Nah, ini nggak apa-apa kawan-kawan, kalau nggak mau diisi nggak apa-apa juga. Email juga nggak apa-apa. Pemilik kita bikin nama saya sendiri gitu, Hafiz Zakaria. Oke. Ini Bang Hafiz aja deh, kita ganti Bang Hafiz. Oke, Bang Hafiz. Baru KTP-nya nih kita isi nih kita ya kawan-kawan. Oke, selanjutnya klik. Oh, ntar kawan-kawan, kurang. Kita klik. Oke. Dikarenakan transaksi kita bulan Juli, jadi kita pilih tahun 2025 di bulan Juli ya kawan-kawan ya. Bulan Juli. Nah dia guys, ini oke, simpan. Nah jika sudah, kita buka yang tadi ini mau makan Bang Hafiz. Nah, di sini kan ada beberapa posisi keuangan. Ini kita tambah di sini kawan-kawan. Tambah. Periodenya sudah puas. Pilih akun kawan-kawan. Nah, yang pertama kan ada kas yang ada di saat itu sebesar 5 juta. Kita pilih kas. Kita masuk nominalnya 1 auto 5 juta.
Oke, kita simpan. Oke, kawan-kawan. Lanjut. Kita tambah lagi, kawan-kawan. Kita tambah, itu ada tabungan di bank ABC sebesar 10 juta. Tabungan di bank ABC. Nih, tabungan, kawan-kawan. Tabungan, banknya kita tambah bank apa? Bentar, kawan-kawan. Tabungan, oke. Banknya kita pilih bank apa? Bank ABC misalnya. Nomor rekeningnya masukin, kawan-kawan. Terserah kawan-kawan mau nomor rekening kawan-kawan masukin gitu kan. Oke, mata uangnya ini IDR. Oke, simpan. Ya, baru kita pilih di sini bank ABC. Oke, ini ya kawan-kawan ya. Saldo awal tadi tabungannya ada 10 juta rupiah. 10 juta kita tambah. Oke, berhasil disimpan. Baru yang ketiga itu ada piutang usaha, kawan-kawan. Piutang usaha. Nah, dia piutang usaha. Nih, piutang usaha, kawan-kawan. Piutang usaha di homestay Ari yang belum dibayar. Berarti namanya homestay Ari. Alamatnya kita isi misalnya Jalan Maluhur gitu, kawan-kawan ya. Nih, baru nomor telepon boleh kawan-kawan isi, nggak diisi juga nggak apa-apa. Simpan. Oke, pilih pelanggan tadi homestay Ari. Saldo awal, saldonya itu yang belum dibayar 1 juta ya, kawan-kawan ya. 1 juta rupiah. Simpan. Lanjut, itu yang keempat ada aset berupa tanah yang akan dibangun rumah makan, teman-teman. Berarti kita pilih aset mana dia, nih, aset tetap ya kawan-kawan. Itu aset tetap, pilih nih, tambah nama tanah, kelompoknya kelompok 1 ya kawan-kawan ya. Bangunan. Sebentar ya kawan-kawan.
Bentar teman-teman, ini kita pilih aset lain ya, aset lain tambah tanah, aset tanah nilainya itu aset tanah 100 juta rupiah teman-teman, 100 juta rupiah. Oke, pilih aset tanah, jumlahnya 1 teman-teman. Oke, simpan. Oke, baru ada aset peralatan dapur 1 set. Aset peralatan dapur 1 set. Set lain, pilih namanya peralatan dapur. Dapur 30 juta teman-teman, 30 juta. Sudah teman-teman, kita pilih ke aset tetap aja tadi ya, peralatan aset tetap, nama peralatan dapur ya, kelompok aset lainnya masa manfaat 4 tahun, nilainya itu 30 juta teman-teman, 30 juta. Oke, tuh aset peralatan dapur masa manfaat 4 tahun 30 juta, kita simpan. Oke, baru itu ada utang usaha kepada supplier ayam 5 juta teman-teman. Utang usaha mana dia teman? Ini utang usaha pemasok supplier ayam, alamat Jalan Bakti. Ini boleh teman-teman kosongkan, boleh diisi juga nggak apa-apa, klik simpan. Oke, pilih pemasok supplier ayam, utangnya itu ada 5 juta teman-teman, 5 juta. Oke, simpan. Baru ada utang bank di Bank Bahari teman-teman, utang bank, kita klik utang bank, baru pilih banknya teman-teman, utang bank. Bentar ya, utang bank, sisa jangka waktunya tadi 10 bulan, bunga pinjaman 0, pemberi pinjaman Bank Bahari teman-teman, kita simpan. Oke, kita masukkan tadi Bank Bahari sebesar 31 juta, kita klik simpan. Oke, baru ada modal awal disetor
Tambah lagi teman-teman, modal awal. Ini modal teman-teman. Disetor sebesar 100 juta. 100 juta. Oke. Simpan. Setelah itu kita tambah lagi yang terakhir. Dan terakhir itu ada saldo laba. Saldo laba 10 juta teman-teman. Ya 10 juta rupiah. Tadi kita masukkan lagi. Oke. Nih. Jadi transaksinya itu teman-teman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya teman-teman ya. Kita cocokkan lagi sama nilai yang di sini nanti. 5 juta. Oke. 10 juta. 1 juta. Oke. 100 juta. 30 juta. 5 juta. 31 juta. Oke, 100 juta. Baru 110 juta. Oke, sesuai teman-teman ya. Baru kita lihat laporannya di situ. Rp145.375.000 teman-teman. Ini ada biaya akumulasi penyusutan. Oh, dikurangin sana. Biaya akumulasi penyusutan di situ. 625.000. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ada aset kita sebesar ini. Oke. Selanjutnya kita buat transaksi selanjutnya, yaitu yang ada 1 sampai 9 ya. Nah, yang pertama itu pembayaran gaji sebesar 500.000. Langkah Siapik, buka pengeluaran. Scroll ke bawah. Pengeluaran, pilih bagian beban nih teman-teman. Pembayaran gaji, beban, baru tenaga kerja. Pilih tenaga kerja. Berapa itu teman-teman? 500.000. 500.000. Tanggalnya jangan lupa kita buat teman-teman. Tanggal 1 Juli 2025. 1 Juli 2025. Oke, tanggalnya udah sesuai. Pembayarannya tunai. Oke, kita simpan teman-teman. Kita simpan. Baru klik kembali ke menu. Baru lihat transaksi kedua. Bu Marlina menambahkan modal berupa motor untuk usaha sebesar 20 juta. Langkah-langkahnya, buka bagian penerimaan. Nih penerimaan teman-teman. Buka modal. Modal sini. Baru buka modal barang ini ya teman-teman ya. Baru jumlahnya. Pilih aset. Tadi kan asetnya motor. Modal berupa motor. Nama motor. Kelompok aset. Lainnya. Kalau kelompok 1 gimana? Oh, kelompok 1 ya teman-teman ya. Sepeda motor. Masa manfaat 4 tahun. Nilai perolehan tadi harganya 20 juta. Kita masukin teman-teman 20 juta. Baru kita simpan. Oke. Jadi kita pilih asetnya motor. 20 juta, masa manfaat, tanggal transaksinya 2 Juli teman-teman. Yang kita ganti ke 2 Juli 2025. Oke.
Jika semua sudah sinkron, kita klik simpan. Oke, kembali ke menu. Lanjut transaksi yang ketiga, piutang usaha di homestay maaf teman-teman. Pembelian secara transfer bahan sebagai berikut dari toko berkah. Ayam sebanyak 20 ekor, beras 200 kilo, tepung bumbu 20 kantong. Oke teman-teman, kita buka pengeluaran, scroll ke bagian pengeluaran, baru pembelian bahan material, baru pembelian bahan material tunai. Ini kita pilih pemasoknya, yaitu toko berkah. Toko berkah teman-teman ya. Toko berkah, Jalan Tembung misalnya. Jalan Tembung. Kita simpan. Kita pilih tadi toko berkah. Baru tanggal transaksi tanggal 3 Juli ya teman-teman. Jangan lupa ini. Nggak boleh salah. Tanggal 3 Juli. Oke. Pilih barang. Data barang teman-teman ya. Pilih barang. Nama bahannya itu. Kita bikin satu-satu aja teman-teman ya. Ayam 20 kg. Kategori ayam. Satuannya kilogram. Harga beli satuannya itu Rp30.000 teman-teman. Harga beli satuan, bentar ya. Oh, harga beli satuan. Oh ya, per kilonya dia 20 ekor kan teman-teman ya. 20 ekor, sorry teman-teman. 20 ekor. Berapa ya? Ini kali ya. Ekor 20 ekor. Oke, kita tambah tadi ekor 20 ekor. Satu ekornya 30.000 ya teman-teman. Kita simpan. Tanggal transaksi tadi 3 Juli. Pilih barangnya ayam. Jumlahnya masukin 20 ekor. Simpan. 20 ekor teman-teman kan. Harga 30.000 berarti totalnya 600.000. Oke, kita simpan. Satu-satu teman-teman, banyak soalnya. Baru kita buka lagi tadi pengeluaran, pembelian material, tunai. Baru yang kedua tuh beras 200 kg. Pemasok tadi toko berkah. Oke teman-teman. Tunai toko berkah tanggal 3 Juli. Oke, pilih barang, tambah barangnya teman-teman. Beras
Di situ berasnya 200 kg. Kategori beras, kategori kita tambah beras ya teman-teman. Beras, klik simpan. Baru kita klik lagi beras. Lalu satuannya kilogram teman-teman. Satuannya kilogram. Harga beli per kilonya 15.000. 15.000. Oke, kita simpan. Oke. Pilih barang tadi beras. Simpan. Oh, jumlahnya ya teman-teman. Jumlah 200 kilo. Berarti tadi kan kita beli 200 kilo. Sekilo 15.000, kita beli 200 kilo jadi 3 juta rupiah. Sesuaikan teman-teman ya. Baru kita simpan. Nah, dan yang ketiga itu kita kembali ke menu lagi, kita buka lagi pengeluaran tunai, masuknya toko berkah, tanggal transaksi 3 Juli. Oke. Barangnya tepung bumbu 20 kantong. Tepung bumbu kita tambahin dong. Tepung bumbu 20 kantong. Kategori tepung ini kita tambah lagi teman-teman. Tepung, simpan. Oke, kita pilih tadi tepung, satuannya itu 20 kantong. Kita tambah satuan baru teman-teman, kantong, simpan. Oke, kantong. Satu kantongnya itu 25.000 teman-teman. 25.000, simpan. Dah, kita simpan, kita pilih barangnya tadi tepung, jumlahnya 20 kantong, simpan. Nah, kita sesuaikan ya, 20 kali 25.000 kan 20 kantong, harga satu kantong 25.000, di 500.000 kita simpan. Oke, kita lanjut transaksi yang berikutnya. Itu penjualan paket ayam geprek sebanyak 80 paket kepada pelanggan seharga 25.000 per paket dibayar tunai. Berarti penerimaan teman-teman, penerimaan, pilih opsi penjualan, baru penjualan barang jadi tunai. Ini tunai. Oke, tanggal transaksinya itu 4 Juli teman-teman ya, 4 Juli. Jenis penjualan offline, metode pembayaran tunai, nama pelanggannya nggak ada ya teman-teman ya. Nama pelanggannya kita buat aja misalnya Budi, Pak Budi ya, Pak Budi, alamatnya Jalan Berkah misalnya. Kita scroll aja, kita simpan. Oke, kita pilih Pak Budi. Kita tambahin barang manufakturnya itu paket ayam geprek. Paket ayam geprek. Kategorinya itu teman-teman ayam, makanan, simpan. Kita pilih makanan, satuannya picis, mata uang IDR, harga satuannya itu 25.000 teman-teman, 25.000. Oke, kita simpan, kita pilih, kita yang geprek. Nah, jumlahnya kan tadi diminta dia 80 paket, kita bikin 80. Oke, kita sesuaikan, totalnya jadi 2 juta. Kita simpan teman-teman ya. Oke, kita simpan, tanggalnya sudah sesuai. Oke, lanjut.
Lanjut, pembelian secara transfer bahan sebagai berikut dari toko berkah. Ayam sebanyak 20 ekor, beras 100 kilo, dan tepung bumbu 20 kantong. Nah, yang sama kayak yang tadi teman-teman. Kita pilih pengeluaran, terus di bagian pembelian bahan material, itu ada keterangannya teman-teman, di sebelah di bagian langkah siapik ada tabelnya, tinggal kalian ikutin aja langkah siapiknya itu. Tadi pengeluaran pembelian bahan material tunai, salah teman-teman, transfer ya. Oh, nggak, sama aja, kredit, nggak ada kredit ya. Oh, tunai kok teman-teman, tunai. Kita oh, maaf teman-teman, ada salah, belum itu. Nomor 5 dulu ya, pembayaran gaji sebesar 500.000. Gaji teman-teman. Jadi buka pengeluaran, pengeluaran beban tenaga kerja, beban tenaga kerja 500.000, dibayar tanggal 8 Juli teman-teman. Oke, 8 Juli 2025, pembayaran tunai, gaji karyawan. Oke, simpan. Selanjutnya, pembelian secara transfer bahan sebagai berikut. Toko berkah, ayam sebanyak 20 ekor, beras 100 kilo, tepung bumbu 20 kantong. Jadi kita buka pengeluaran, baru pembelian bahan material, baru tunai, baru pilih pemasoknya tadi, toko berkah. Toko berkah, tanggal transaksinya itu tanggal 10 Juli teman-teman. Tanggal 10 Juli, barangnya itu ada ayam 20 ekor, per ekornya itu 30.000, 20 ekor, per ekornya 30.000, sama yang teman-teman ya, sama yang tadi 600.000. Kita simpan, lalu kita klik lagi pengeluaran, bahan material tunai, pemasoknya masih sama, toko berkah. Baru beras 100 kilo teman-teman, beras 100 kilo, ini kita tambah beras 100 kilo, beras bahan baku, kilo. Ini dia teman-teman ya, beras. Harga beli satuannya itu per kilonya 15.000 teman-teman. Kita buat 15.000. Oke, kita pilih tadi beras, terus kita pilih 100 kilo. Nah, simpan, totalnya 1.500.000, pas, kita simpan. Tunggu teman-teman,
nggak bisa ya. Nanti ini aja teman-teman, kita lanjut aja dulu ke tepung bumbu 20 kantong. Tunai, pemasok toko berkah, tanggal 10 Juli 10 Juli, tepung 20 kantong, 20, simpan 500.000. Tanggal transaksi 10 Juli. Oke, kita simpan, kembali ke menu, baru kita jual dulu teman-teman ya. Kita pilih penerimaan, penjualan paket ayam geprek, penjualan paket ayam geprek sebanyak 140 paket kepada pelanggan. Nih teman-teman, penjualan barang jadi. Tunai, tanggal transaksinya itu 11 Juli 11 Juli. Oke, pelanggannya kita buat Pak Budi. Metode pembayaran tunai, paket ayam geprek, jumlahnya itu 140, satu paket 25.000, 3.500.000. Kita simpan, baru kita tambahin yang tadi teman-teman. Tambahin beras 100 kilo, pengeluaran material tunai, toko berkah, transaksinya tanggal 10 Juli 10 Juli, barang beras 100 kilo, punya teman-teman. Oke, baru biaya air sebesar 200.000 dan jadi sebesar 200.000. Pengeluaran beban, kita buat pengeluaran bagian beban, biaya air, beban air harganya 200.000, tanggalnya 11 Juli ya, 11 Juli 11 Juli. Oke, tunai, kita simpan, baru kita tambah lagi beban air, beban listrik teman-teman, listrik tanggalnya 11 Juli. Oke, nilainya sama teman-teman, 200.000. Oke, simpan, kembali ke menu. Baru yang terakhir teman-teman, ada stok opname ayam 11 ekor, beras 10.000, 100 kilo, pengeluaran stok opname
opname kita tambah teman-teman, ayam, bahan baku ayam aja, satuan kilo, enggak, satuan ekor, satu ekornya itu 30.000. Simpan. Oke, tanggal transaksinya 12 Juli teman-teman, 12 Juli 11 ekor. Simpan. Baru beras 100 kilo teman-teman. Pengeluaran stok opname sama barangnya itu kita pilih beras, stok barunya tambah jadi 100 kilo nih teman-teman. Simpan. Baru tepung bumbu 20 kantong nih, tepung bumbu 20 kantong. Simpan. Oke, balik ke menu, kita lihat laporan keuangan. Nah, jadi ini teman-teman tadi ya, setelah kita tambahkan semua, nih teman-teman, posisi keuangan neracanya, laporan arus kasnya bulan Juli ini teman-teman ya, laporan arus kasnya. Kalau teman-teman arus kasnya gitu, ini periode Juli. Balik kembali teman-teman ya, kita lihat saldo laba ruginya. Tampilkan
Jadi ini ya kawan-kawan, yang udah kita hitung tadi ya, ini semua di saldo laba rugi awalnya itu 10 juta, akhirnya 12 juta sekian. Itu dia teman-teman. Oke, kembali. Oke, ini lapor posisi keuangannya tadi ya, bulan Juli. Nah, mungkin kalau misalnya ada kurang ketelitian, mungkin teman-teman lebih jago menggunakan, karena saya juga pemula gitu ya. Boleh teman-teman ikut dalam perhitungan ini, mana tahu ada yang keliru dari saya gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ataupun perhitungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.